الله يا عبد القادر والمدد يا جيلاني بس الله أبا صالح يا Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin kiram yang saya muliakan dan saya hormati, segenap jemaah Majelis Tahajud Al-Karamah yang mudah-mudahan selalu dalam rahmat keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga alhamdulillah selalu nampak yaitu tercurahkan taufik hidayah di hati kita masing-masing untuk bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji rasa syukur kita marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbi, dan alhamdulillah berkah wasilah yang Allah berikan kepada kita, anugerah nikmat yang terhingga sampai kita sampai saat ini, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat panjang umur, nikmat yang mana menjadikan wasilah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka acara yaitu pengajian mingguan. Mudah-mudahan perkumpulannya kita menjadikan sabab turunnya rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan tidak lain dan tidak bukan pulangnya kita di tempat majelis ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dan harapan kita mudah-mudahan kita tidak pernah putus asa untuk diri kita pribadi maupun keluarga kita. Mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak cucu turunan kita dijadikan anak cucu turunan yang soleh maupun solehah. Keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan umumnya doa dan harapan kita dan kampung Karanganyar RW 02 ini dijadikan kampung yang penuh dengan keberkahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kampung yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala musibah balai yang akan terjadi maupun yang ke depannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dijaga kampung Karanganyar RW 02 dari segala musibah bahaya ini, dengan wasilah adanya majelis zikir, dengan wasilah adanya majelis selawat. Mudah-mudahan dijaga oleh para malaikat dan para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan baginda alam yakni kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan sampai ke kita selaku umatnya, dan di akhirat kelak mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana
إخلاصة أطفي بها على الولاء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتحة. Itu adalah suatu sairan sekaligus doa yang dikarang oleh Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Sebab musababnya pada suatu zaman beliau Mbah Hasyim, yaitu sama ada terjadinya wabah penyakit yang membahayakan. Kalau zamannya kita COVID-19, tapi zaman Mbah Hasyim namanya nggak tahu apa, pokoknya virus itu mematikan. Nah, terus sama kematian orangnya juga banyak seperti yang kita alami saat ini. Nah, makanya dikumpulkan para alim ulama istikharah sambil bermusyawarah. Nah, terhasillah suatu sairan dan doa yang tadi kita ucapkan bareng-bareng. Mudah-mudahan dengan kita tabarukkan sairan tersebut, kampung kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang kita lihat flashback ke belakang itu sudah banyak musibah yang terjadi. Bumi ini makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air, tanah yang kita injak selama setiap hari itu makhluk Allah. Beliau sebenarnya tidak ridho terhadap orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah untuk diinjak oleh kaki orang tersebut. Lautan setiap hari meminta kepada Allah untuk datang ke daratan, tetapi sama Allah ditahan. Kita flashback ke belakang. Pertama gempa Cianjur, banyak musibah. Terus selanjutnya di Garut, di Tasik. Nah, yang baru-baru ini di Sukabumi. Kita sebagai yang tinggal di Jakarta harus istighfar, menjadikan ambil pelajaran hikmah untuk diri kita, wabil khusus untuk keluarga kita, saudara kita, yang mana musibah itu pasti kedepannya akan datang di wilayah kita. Makanya dengan kita mempersiapkan diri untuk yaitu supaya musibah itu tidak datang, maka kita memohon kepada Allah dengan satu cara, yaitu istighosah atau zikiran atau tawasulan. Nah, itu sistem metode yang diajarkan oleh guru-guru kita, ulama kita, Ahlus Sunnati wal Jamaati. Nah, beliau. Nah, makanya alhamdulillah kita tabarukkan sebagaimana guru kita Pangarsa Abah Amin pun setiap beliau ingin melakukan yaitu manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pasti beliau yaitu menyanyikan atau mensyairkan sairan yaitu Mbah Hasyim Asy'ari salah satunya seperti itu. Baik hadirin jamaah yang sama-sama dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan lagi pelajaran kita yang sudah lama kita tidak kaji, yaitu kitab Nasoril Ibad. Sekarang kita lanjut pelajaran kita dari bab yaitu nomor 2, maqalah nomor 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmatan wa rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu asadisata asyara. Adapun maqalah nasihat nomor 16 bab 2 dari kitab Nasoril Ibad ini yaitu memaparkan kila dan ucapkan inna syahwata, sesungguhnya menuruti syahwat, tusayyiru
itu menjadikan syahwat tersebut al-muluka abidan, kepada para raja sebagai budak. Fa inna, karena sesungguhnya siapa orang ahabbu sayyan, yang cinta orang tersebut kepada suatu perkara, bahwa maka adapun orang tersebut abduhu iku akan menjadi budak perkara yang dicintanya tersebut. Wasabru, dan adapun sabar, yusayyiru, bisa menjadikan sabar tersebut al-abida mulukan, kepada budak yang menjadi yaitu raja atau dimuliakan. Li'annal abd, karena sesungguhnya budak bisabarihi, karena sabarnya budak tersebut, yunalu iku bisa itu meraih ma cita-cita yuridu yang diinginkan. Jadi maksudnya ini ada dua kalimat. Dua kalimat ini yang pertama menerangkan tentang syahwat, yang kedua menerangkan tentang sabar. Nah, kata Imam Nawawi, syahwat ini sesungguhnya kalau kita turuti akan menjadikan diri kita, yaitu pada awalnya kita sebagai penguasa, sebagai raja, sebagai yang dimuliakan, sebagai yang dihormati. Ujung-ujungnya nanti kita itu akan menjadi budak yang kita cintai. Fa inna man ahabba sayyan, karena sesungguhnya yang kita cintai itu mencintai suatu perkara, fahuwa abduhu, maka kita akan menjadi budak tersebut. Maksudnya pelayan yang kita cintai, yang syahwat tersebut. Nah, makanya ini maksudnya adalah syahwat yang dolal, syahwat yang bertentangan dengan agama ataupun syariat Islam. Nah, syahwat yang bagaimana? Misalkan contohnya kita yaitu dikasih suatu amanah, sebagai misalkan pejabat negara ataupun apa, lalu kita manfaatkan itu pejabatan kita ikuti hawa nafsu kita manfaatkan jabatan yang kita miliki. Selama jabatan itu kita dapat, ada kesempatan kita untuk yaitu korupsi misalkan. Nah, kita turuti syahwat kita, karena pertama dorongan dari istri, biasanya seperti itu. Karena kalau harta itu kata istilah apa? Terakhir perempuan, yang pertama cemburu, yang kedua mata duitan, yang ketiga apa? Terus lupa. Nah, yang dua ini ada gurunya, tetapi kalau mata duitan nggak ada gurunya, masalah. Nah, dia berusi nih orang tersebut, pejabat tersebut, yang tadinya mulia, yang tadinya dihormati. Nah, makanya pas ketahuan oleh KPK, langsung turun derajatnya, jadi hina di mata manusia ataupun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia jadi budak, jadi pelayan syahwatnya. Pelayan apa maksudnya? Pelayan duit yang korupsi tadi. Nah, contoh kalau misalkan anak muda lagi puber seperti AA misalnya. Nah, lagi puber terus dia melihat pandangan pertama seorang wanita, dapat nomornya, chattingan, WA, dekat. Nah, lalu dia tidak kenal waktu, belajarnya lupa, untuk dirinya sendiri lupa, makan, minum, apalagi mandi gitu kan, saking sibuknya chatting.
Nah, perempuan ini tidak minta sesuatu kepada si AA, tetapi si AA punya inisiatif sendiri. Wah, malam minggu nih Valentine misalkan, ngikutin zaman now. Nah, dia beli coklat ke si AA. Nah, si AA ini dengan memberikan coklat kepada seorang wanita yang tadi di pandangan pertama itu, nah itulah si AA dijadikan pelayan budak seorang cinta kepada wanita. Nah, caranya seperti itu. Nah, itulah yang golongan pertama. Nah, kalau golongan yang kedua gimana? Yang kedua adalah wasabru yusayiru abida muluka. Adapun yaitu golongan yang kedua sabar. Sabar itu bisa menjadikan orang yang tadinya biasa-biasa saja, yang tadinya tidak terhormat, tidak berwibawa, tetapi dengan dia melakukan sabar atas segala takdir yang Allah berikan, baik suatu materi ataupun yang lain-lain, dia merasa cukup bersyukur kepada Allah. Nah, nanti orang tersebut akan menjadi mulia di mata manusia ataupun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Lalu lanjutannya seperti apa? Ala taro, apa kalian tidak lihat? Ala yasimu ilmuka. Tegasnya apa kalian tidak sampai pengetahuan kalian? Illa bisafi Sayyidina Al-Karim Ibnul Karim. Dari kisah seorang yang turunannya mulia lagi, yaitu Yusuf, tegasnya Nabi Yusuf alaihi salam. Asliku as-sadiqu, Nabi Yusuf adalah seorang yang jujur. Ibnu Yakub, anak yaitu putra dari Nabi Yakub. As-sabur, yang sabar Nabi Yakub. Masya Allah, dikasih penyakit Nabi Yakub sampai apa tuh di kisahnya itu, hatinya doang tuh, semua badannya habis sama belatung, cuman hati sama lidah doang. Nah, dia minta ke Allah, ya Allah, kalau hati saya juga dimakan oleh belatung ini, gimana saya bisa bertasbih kepadamu? Kalau lidahku ini juga dimakan oleh belatung, gimana aku bisa bertasbih? Masa yang tadinya istrinya 4 tapi 2 minta cerai itu semuanya. Anak-anaknya juga ninggalin sendirian dia karena dikasih penyakit yaitu penyakit masalah, penyakit kulit. Nah, Nabi yang paling sabar di sini. Putranya dari yaitu Nabi Yusuf. Terus Ibnu Ishaq. Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishaq. Al-Halim, Nabi Ishaq adalah seorang yang hatinya selalu terbuka. Ibnul Ibrahim, Nabi Ishaq putra dari Nabi Ibrahim. Al-Khalil, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Awwahu, yang banyak tobatnya, alaihi wassalam, kepada semuanya yang telah disebutkan nabi-nabi tersebut. Assalam, moga mendapatkan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa Zulaikha fa innaha, maka sesungguhnya Zulaikha ahabbat sayyidana, iku cinta banget kepada Sayyidina Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam, nihayatan, dengan tergila-gilanya, nihayatul hubbi, dengan tergila-gilanya cinta buta ibaratnya. Kalau kata Armada, cinta buta. Wa huwa, dan adapun Nabi Yusuf, yasbiru ala makriha, yaitu sabar dengan tipu daya Ratu Zulaikha, wa adiyatiha, dan sabar disakitin oleh yaitu Siti Zulaikha. Nah, tadi saya ucapkan yang tadi, wasabru, adapun sabar itu bisa menjadikan orang yang tadinya tidak terhormat, tidak dimuliakan, akan menjadi mulia. Contohnya siapa? Tadi Nabi Yusuf.
Nabi Yusuf seorang budak, tetapi turunannya mulia, tadi yang sudah disebutkan. Nah, dia sabar menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Siti Zulaikha. Wanita-wanita tercengang-cengang dengan kegantengan yaitu Nabi Yusuf, sampai difitnah Nabi Yusuf oleh Siti Zulaikha. Bilangnya Nabi Yusuf mau memperkaos Siti Zulaikha, padahal Siti Zulaikha yang ingin memperkaos Nabi Yusuf. Tetapi dia sabar. Ujung-ujungnya di mana? Di penjara, yaitu Nabi Yusuf oleh suaminya Siti Zulaikha. Di penjara dia sabar. Nah, pada akhirnya dengan kesabaran yang memuncak, Nabi Yusuf alaihissalam diberikan hadiah, dibukakan yaitu fakta kebenaran sesungguhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam menjadi yaitu raja di Mesir. Karena ini dua saudaranya ini iri sama Nabi Yusuf, karena bapaknya terlalu yaitu dianggapnya pilihannya sama yang Nabi Yusuf. Nah, yang dua orang ini saudaranya ini ikut memperjarakan Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf sabar. Nah, dengan kesabarannya itulah dia menjadi raja, yaitu Raja Mesir. Masya Allah. Nah, itu contohnya. Nah, sebaliknya tadi contohnya itu Siti Zulaikha. Siti Zulaikha yang tadinya seorang ratu, orang yang dimuliakan, orang yang disegani, gitu. Dengan syahwatnya yang memuncak kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dia tertipu daya dengan syahwatnya itu sehingga menjatuhkan dirinya menjadi hina di mata manusia dan di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisahnya itu Siti Zulaikha menjadi hina, sebaliknya jadi budaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Mudah-mudahan dengan sedikit kajian yaitu ngaji kitab Nashalibat ini, kita implementasikan kepada diri kita masing-masing bahwasanya syahwat yang bertentangan dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala itu akan menjebloskan kita hina di mata manusia dan di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kesimpulannya, kesabaran yang kita lakukan bila mana kita sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadikan yaitu kedepannya sehingga kita mendapatkan keinginan yang kita miliki sesuai dengan apa yang sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan pengingat yaitu kitab Nashalibat ini kita bisa sama-sama belajar, terutama untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk jemaah semua. Mungkin itu saja kajian kitab Nashalibat pada malam hari ini. Selanjutnya insya Allah yang umur kita akan lanjut kepada maqalah nomor 17. Kurang lebihnya mohon maaf. Afunikum wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan yaitu zikir salawat. Tidak. Matiin. Diunduh. Iya.